Hari ini, Tuhan ingin agar kamu menempatkannya sebagai yang terutama. Kita juga akan berdoa bersama dalam doa yang penuh kuasa, memohon berkat berlimpah dalam nama Yesus. Jadi tonton hingga akhir dan bukalah hatimu untuk menerima berkat dari doa ini. Dalam Matius 6 ayat 33, Alkitab berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Bayangkan kamu berada di tengah kota yang sibuk, dikelilingi oleh gedung pencakar langit dan hiruk-pikuk kehidupan yang tiada henti. Namun di tengah kesibukan itu, kamu menemukan tempat yang penuh dengan ketenangan, tempat di mana waktu seolah melambat dan kedamaian berkuasa. Begitulah hidup kita ketika kita menempatkan Tuhan di tempat yang pertama. Di tengah kehidupan yang penuh tantangan dan peran yang kita jalani, ketika kita memusatkan hidup kita kepada Tuhan, kita akan menemukan damai yang luar biasa, tujuan yang mendalam, dan arah ilahi yang membimbing kita. Hari ini kita akan memulai perjalanan untuk menempatkan Tuhan sebagai yang terutama dalam hidup kita dan merasakan berkat yang melimpah sebagai hasilnya. Ada satu kebenaran mendasar yang sangat berpengaruh dalam hidup kita, yaitu kesadaran bahwa kita harus menjadikan Tuhan sebagai fokus utama dalam kehidupan kita. Hidup kita dibentuk oleh hal-hal yang kita anggap paling penting, sama seperti kita memilih untuk menyaksikan matahari terbit, menyelesaikan pekerjaan dengan tergesa-gesa, atau menghabiskan waktu dengan orang-orang terkasih. Semua pilihan kita mencerminkan apa yang kita nilai paling berharga. Demikian pula, kita harus bertanya kepada diri sendiri, apakah kita sudah memberikan Tuhan tempat yang utama dalam hidup kita, ataukah Dia tersisihkan oleh banyaknya kesibukan dan tanggung jawab kita. Lihatlah bagaimana alam semesta ini berjalan dengan keteraturan yang sempurna. Planet-planet mengorbit matahari dalam pola yang telah ditetapkan. Musim berganti dengan teratur, memperlihatkan keindahan ciptaan Tuhan. Bahkan tubuh kita sendiri bekerja dengan sempurna. Jantung kita berdetak, paru-paru kita bernafas tanpa kita sadari. Semua ini menunjukkan bahwa setiap hal memiliki tempat dan perannya masing-masing. Demikian pula, Tuhan memiliki tempat yang istimewa dalam hidup kita. Dia seharusnya menjadi pusat dari segalanya. Ketika kita memastikan bahwa Tuhan berada di pusat kehidupan kita, hidup kita akan menjadi seimbang, seperti sebuah lagu yang dimainkan dengan sempurna. Kisah penciptaan dalam Kejadian 1 ayat 1 mengingatkan kita akan pentingnya Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tuhan menciptakan segalanya hanya dengan firman-Nya. Daratan, langit, laut, dan semua makhluk hidup ada karena Tuhan menghendakinya. Kita yang diciptakan menurut gambar-Nya membawa sebagian dari kemuliaan-Nya. Oleh karena itu, sebagaimana alam semesta ini berpusat pada Tuhan, hidup kita pun harus berpusat padanya. Ketika kita menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama, hidup kita dipenuhi dengan damai, tujuan, dan sukacita. Namun, dalam hiruk-pikuk kehidupan, seringkali kita kehilangan fokus pada tempat yang seharusnya Tuhan tempati dalam hidup kita.
Beberapa orang mungkin bertanya, mengapa kita harus menempatkan Tuhan sebagai yang utama? Bukankah cukup jika kita bersikap baik, penuh kasih, dan hidup secara benar? Namun, dalam Keluaran 20 ayat 3, Tuhan memberikan perintah pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ketika Tuhan memberikan perintah ini, bukan karena Dia membutuhkan pengakuan dari kita, melainkan karena kasih-Nya yang besar. Dia tahu bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat ditemukan ketika kita menempatkannya di posisi utama. Jika kita menempatkan hal lain di atas Tuhan, baik itu pekerjaan, keluarga, harta, atau bahkan keinginan pribadi, kita telah mengambil tempat yang seharusnya menjadi milik Tuhan. Yesus juga menegaskan kembali hal ini dalam Perjanjian Baru, dalam Matius 22 ayat 37-38. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Ini berarti bahwa kita harus menempatkan Tuhan di atas segalanya. Beberapa orang lebih mengutamakan pekerjaan, sementara yang lain mendahulukan keluarga, suami istri, anak-anak, atau orang tua daripada Tuhan. Bahkan ada yang menempatkan Tuhan di posisi terakhir atau sama sekali tidak memberikan tempat baginya dalam hidup mereka. Namun hari ini kita akan mengubah fokus kita. Kita akan menempatkan Tuhan di posisi yang seharusnya, sebagaimana yang terutama di dalam hidup kita. Ketika kita tidak menempatkan Tuhan di tempat utama, kita bisa menghadapi banyak tantangan. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk kembali menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita. Ketika kita menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama kita, kita akan dipenuhi dengan berkat-berkat seperti berikut ini. Yang pertama, petunjuk ilahi. Tuhan akan membimbing langkah-langkah kita, seperti yang terdapat di Amsal 3 ayat 5-6, yang berbunyi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Yang kedua, kedamaian di tengah badai kehidupan. Tuhan memberikan damai yang melampaui akal manusia. Seperti di Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yang ketiga, pemeliharaan ilahi. Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan kita, seperti yang terdapat di Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang keempat, perlindungan ilahi. Tuhan menjadi benteng perlindungan kita, seperti yang terdapat di Mazmur 91 ayat 1-2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Dan yang kelima, tujuan hidup yang jelas. Tuhan memiliki rencana yang indah bagi kita, seperti terdapat di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan.
Menempatkan Tuhan sebagai yang utama bukan hanya soal menerima berkat, tetapi juga tentang cinta dan ketaatan kita kepada Tuhan. Kita melakukan ini bukan karena mengharapkan imbalan, melainkan karena kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Mari kita belajar dari kisah Abraham dan Daniel. Abraham rela mengorbankan Ishak karena ketaatannya kepada Tuhan, dan Tuhan memberkatinya. Daniel tetap setia berdoa kepada Tuhan meskipun mendapatkan ancaman, dan Tuhan menyelamatkannya dari gua singa. Lalu, bagaimana kita dapat menempatkan Tuhan di tempat pertama dalam hidup kita? Yang pertama, berdoa dan beribadah. Berdoalah tanpa henti dan bersyukurlah dalam segala hal, seperti yang terdapat di 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang kedua, mempelajari firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita bagi langkah kita, seperti yang terdapat di Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yang ketiga, taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan adalah bukti kasih kita kepadanya, seperti yang terdapat di Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yang keempat, menggunakan talenta dan sumber daya untuk Tuhan. Gunakan waktu, bakat, dan harta untuk kemuliaan Tuhan, seperti yang terdapat di 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Menjadikan Tuhan sebagai prioritas adalah keputusan sadar yang harus kita buat setiap hari. Ini bukan tentang kenyamanan, tetapi tentang komitmen. Bukan soal keinginan pribadi, tetapi tentang kehendak Tuhan. Saat kita memilih untuk menempatkan Tuhan sebagai yang utama, hidup kita akan ditata sesuai rencananya. Kita mungkin tidak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi kita akan memiliki segala hal yang kita butuhkan, karena Tuhan adalah Allah yang penuh kasih, penuh damai, dan penuh dengan kelimpahan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkaulah pusat kehidupanku. Aku menyerahkan segalanya ke dalam tangan-Mu. Bimbinglah kami anak-anak-Mu, bimbinglah langkah-langkah kami, penuhi kami dengan damai-Mu, dan jadikan kami alat kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.